Oke, setelah video di part 1 atau bagian pertama yang kemarin membahas tentang di bagian answernya ini. Nah, sekarang kita lanjut ke turun ke bawah ya. Jadi setelah dashboard, kita ke bawahnya lagi ada monitoring. Monitoring itu kalau misalkan ada konsumen masuk. Jadi masuk ke website itu pasti akan ada di sini. Ini kan ada satu. Ini udah saya buka satu monitoringnya. Jadi dia lagi lihat. Pada saat proses monitoring itu akan terlihat dia bisa mengakses page-nya di mana aja. Contohnya saya rubah ke page initial letter. Nah, ini dia akan berganti ke initial letter. Nah, ini artinya konsumen tersebut atau visitor tersebut sedang mengakses halaman initial letter. Ini saya buka lagi ke banner atau spanduk. Nah, akan berganti ke sini. Nah, banner atau spanduk. Oke. Nah, saya coba buka lagi di satu tab baru supaya terlihat monitoringnya. Nah, ini terlihat ya monitoringnya. Jadi sudah terlihat. Kebetulan udah saya save, udah saya tandain namanya di browser tersebut atas nama Mbak Mawar. Nah, ini juga sama. Jadi mau dibuka dimanapun, kalau misalkan kita klik ke page manapun juga dia akan terdeteksi ya. Dia lagi akses di mana nih, basic package Bilmo. Jadi ini masuk ke page ini. Jadi itu yang disebut di bagian monitoringnya. Nah, monitoring juga bisa langsung diklik untuk langsung membalas pesannya. Misalkan ini. Nah, begitu diklik langsung masuk ke sini. Nah, langsung aja join. Di sini saya sebagai support team. Langsung aja klik join. Lalu lakukan penyapaan. Di sini saya juga sudah siapkan template. Nah, tinggal dipencet slash aja. Nah, ini ada greeting pagi, greeting siang. Karena ini masih pagi, saya klik ini. Lalu saya tinggal kirim aja. Enter. Versi PC atau versi handphone itu sama ya. Nah, nanti pelan-pelan di bagian berikutnya kita akan ajarin juga bagaimana caranya buat shortcutnya. Jadi supaya kalian nggak perlu ketik-ketik lagi kalau mau bales visitor yang masuk. Nah, setelah dikirim ya otomatis langsung masuk ke sini. Nah, jadi di sudut sini dari live chatnya, dari talk to-nya akan otomatis terbaca. Karena kita pasang trigger atau kita pasang sesuatu untuk memancing orang untuk isi data, ya artinya sebelum dia masuk chat, sebelum memulai obrolan, nah ini kan bikin orang kepancing nih. Ada satu pesan tapi kok diklik nggak bisa, ya harus isi nama, terus isi nomor handphonenya untuk kalian dapat database, lalu pertanyaannya apa atau lainnya, diklik aja terus mulai obrolan. Nah, ini dia baru bisa memasukkan data. Enaknya gitu kalau kita pasang kredensial dulu, jadi diminta dulu database-nya mereka dulu. Tapi nggak dipasang juga nggak ada masalah, supaya bisa terjadi interaksi chat langsung. Nah, itu tergantung dari kebutuhan pemilik websitenya. Oke. Jika ingin mengakhiri tinggal diklik X aja. Nah, ini ya. Ini kita bisa ignore juga, bisa ban juga. Mungkin ada konsumen yang iseng dengan nama yang itu lagi. Ya, kalian nggak pengen bisa di ban aja. Jadi dia nggak bisa masuk lagi. Sama kalau WhatsApp itu di blok kontak ya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Aktif chat. Ini chat yang aktif akan terbaca di sini. Kalau chatnya lagi nggak aktif ya nggak masuk ke bagian sini. Nah, contohnya di sini karena ada chat yang aktif, misalkan saya ngasal aja ya. Ceritanya kan kesannya ngobrol. Nah, di sini juga dia membalas. Oke. Nah, ini sudah masuk kategori chat aktif. Nah, kalau kita balik lagi ke sini monitor,
Ini serve, yang ini udah masuk ke chat aktif. Nah, kita klik. Nah, chat aktif itu ketahuan kalau misalkan kalian punya beberapa agent ya. Ya, kalau di Bilmo kan udah banyak agentnya, jadi yang megang live chatnya banyak orang. Kita juga tahu live chat ini berbicara sama siapa aja. Jadi fitur monitoring yang terhubung ke aktif itu bisa ketahuan yang lagi aktif chat siapa aja. Oke. Kita turun dari aktif chat ke messaging. Jadi ini bagian pesan. Ini data dari pesan-pesan yang sudah pernah terjalin percakapan ya. Bukan hanya percakapan aja, kita ngirim greeting aja juga masuk ke sini. Bahkan durasinya kelihatan 1 detik itu. Jadi ini banyak banget ya, kalian mungkin bisa nyari datanya kapan gitu, bisa di search aja percakapannya siapa, konsumennya siapa, tinggal dicari di sini. Sewaktu-waktu mungkin ada visitor yang pernah nanya harga paket apa gitu, terus kalian lupa ya, tinggal di search aja. Mungkin pernah konsumennya waktu itu ngasih nama mungkin atau paket harganya apa, di search aja, nanti pembicaranya ketemu. Oke. Terus di sebelah kanannya itu main itu kita sendiri. Jadi kita komunikasi sama konsumennya sendiri. Kalau yang sini itu all, karena kalian banyak agent misalkan. Ada namanya Zakia, ada Wiwin, ada siapapun yang ada di sini. Ini all. Jadi data rekaman pembicaraan secara keseluruhan. Kalau ini yang data rekaman pembicaraan kalian sendiri. Setelah dari messaging, kita turun ke bagian knowledge base. Ini fitur yang baru. Saya sudah coba, ternyata ini semacam kayak mungkin kalian ngumpulin semacam artikel ya. Jadi buat para agent yang mungkin kalian hire untuk menjadi tim, misalkan ada pertanyaan bagaimana caranya mengaktifkan A, B, C, atau ada pertanyaan apapun yang jadi knowledge basic pengetahuan, itu butuh informasinya, tinggal diklik aja nanti di bagian handphone ketika chat itu bisa yang di aplikasi handphone atau pas lagi chat di sini. Nah, ini butuh knowledge base. Misalkan konsumennya nanya, nah ini di sini di sudut kanan atas ini ada knowledge base. Nah, ini udah saya coba buat tadi. Nah, jadi semacam kayak artikel yang kalau kita klik di sini jadi kayak semacam informasi pengetahuan. Jadi mungkin ada konsumen nanyanya A, B, C yang kalian nggak ngerti. Oke, coba aku cari di knowledge base, mungkin ada kali ya di basic pengetahuannya. Oh, misalkan dia tanya tentang ini ya. Mungkin kalian tinggal copy paste dari sini jawabannya, terus masukin ke sini. Semacam itu. Berikutnya adalah reporting. Reporting ini berfungsi untuk tahu chat volume, miss chat, offline message, dan lain-lain. Ini kalian bisa tinggal diklik-klik aja. Miss chat itu ya mungkin ada chat yang nggak kejawab gitu. Jadi orang udah masuk tapi nggak kejawab gitu. Misalkan dia nanya, halo mas, aku mau tanya dong, mbak mau tanya dong ini apa, ternyata nggak kejawab. Nah, itu akan masuk ke sini. Gitu. Ada miss chat 1. Offline message itu ya kalau misalkan ada pesan yang kalau di sini nggak aktif, jadi live chatnya itu offline, jadi lagi nggak aktif, terus dia akan ngirim pesan ke sini. Nah, itu masuk ke email terdaftar. Jadi email terdaftarnya pakai email kalian, itu akan dikirim ke email kalian kalau misalkan ini lagi nggak aktif. Ini average chat duration, jadi durasi chatnya itu paling lama ini ada 9 menit tuh, yang tertinggi sampai 10 menit ya. Mungkin bisa jadi dia ngobrol lama, atau mungkin habis ngobrol terus dia lupa nutup chatnya. Itu bisa jadi sih kayak gini juga, karena basic di kami adalah ketika ngobrol kita dapatkan nomor handphonenya supaya kita lanjutkan lagi chatnya melalui WhatsApp, karena kita lebih enjoy, lebih asik kalau ngobrolnya sama WhatsApp karena bisa call atau video call gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke user satisfaction. Ini kepuasan pelanggan yang bisa kalian kirim dari like, dari dislike. Jadi kalau di sini ini pas sudah ngobrol ini kan ada like, ada dislike. Nah, kalau nggak jawab apa-apa ya jadinya netral gini.
gitu. Ya kalau kalian pengen ngejar satisfaction index ini ya kalian paksa aja untuk tolong di like ya gitu misalkan ya. Kita fungsinya sih sebenarnya hanya untuk chat aja sih, nggak sampai ke situ-situ. Tapi mungkin beberapa perusahaan pengen menggunakan button like sama dislike-nya itu. Oke, lanjut first response time. Jadi ini semacam apa ya, kecepatan menjawab kayaknya ya. Jadi ini di longest chat wait time-nya itu 28 detik. Jadi agentnya itu terlambat 28 detik untuk menjawab ini pesannya. Itu sih. Oke, mungkin kalau kalian ada saran juga mungkin dari penjelasan saya ada yang keliru, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, first time response udah. New ticket volume kita nggak pernah pakai sih tiket ini karena lebih cenderung karena kita kan selling ya, jadi bukan solving. Jadi di live chat ini digunakan untuk selling, sementara kalau solving atau problem solving atau complaint itu kita biasa langsung direct ke call ke tim customer support. So jadi di sini kita nggak aktifkan tiketnya. Tiket itu semacam kayak ngetik aja, kirim email tapi melalui media live chat ini yang di send menuju ke email kita gitu. Oke. Knowledge base-nya itu yang tadi itu ya, ada artikel ya. Nah ini countnya 6 ya, ini karena baru saya bikin tadi tanggal 23 tanggal 22 kemarin. Terus ini ada search, jadi yang dicari itu apa juga ketahuan. Terus ini feedback. Oke. Feedback ya happy score yang apa ini tentang like sama dislike tadi. Setelah dari reporting kita turun ke add-on. Kalau kita klik add-on, kita langsung diarahkan ke bagian sini. Ya, ini ada produk-produk yang talk to jual ya. Salah satunya dari remove branding, itu bayar $19 per bulan. Remove branding itu ya seperti ini. Di bawah sini ini ada chat by talk to. Nah, ini hak perusahaan dia untuk memajang atau menampilkan brand logonya. Oke. Terus berikutnya di sini ada hire live agent. Nah, ini kalau misalkan kalian males jadi agent untuk balas-balasin chat konsumen kalian bisa sewa mereka loh. Bayarannya $1 per jam. Ini kalian bisa sewa tuh. Virtual assistant, ini harganya $7. Ya ini kalian bisa baca sendiri ya, banyak ya, ada shopping chart. Oh ini coming soon. Ada translate, ini bakal hadir nanti. Shopping chart juga ada. Nah ini sepertinya menarik nih. Oke. In chat payments, jadi ini bisa bayar di chat. Keren juga sih ini. Ini coming soon tapi ya, jadi masih nggak tahu kapan. Ini ada video voice, jadi bisa video call juga kali ya. Iya, benar video call. Jadi ini mungkin bisa digunakan pakai aplikasi Talk2 yang ada di handphone. Voice calls and two-way screen sharing. Ini $29 per bulan. Ya lumayan mahal. Ya basically sih kita lebih suka ngambil database-nya aja, nomor handphone, terus kita telepon lah, pakai telepon, atau kalau ada WhatsApp-nya ya kan bisa WhatsApp call juga, bisa lebih hemat biaya daripada kalian bayar yang $29 per bulan. Ya tapi kalau misalkan kalian perusahaan yang pengen profesional mau dipakai ini ya boleh.